البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع. Warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakallah akhil karim. Telah dijelaskan di zaman ulama salaf, ada orang-orang yang seperti itu. Setiap kali ada fitnah, dia terfitnah, ikut firqah ini, ikut firqah itu, ikut pemberontak ini, pemberontak itu, kemudian tobat, kemudian balik lagi, tobat lagi, balik lagi ke kebatilan. Seperti itu sampai mati. Maka yang seperti ini dia dijarah, dikritik, dia mutalawin, suka berubah-ubah warna, tidak punya akidah yang kuat, tidak punya pendirian yang kokoh. Setiap kali ada fitnah dia larut. Ini tidak terpercaya sama sekali, tidak sikoh sama sekali. Kecuali ketika dia rujuk kembali kepada kebenaran dan diuji, bukan sekedar langsung dipercaya, tapi diuji betul-betul dia kokoh, bukan sekedar menipu, bukan sekedar yaitu cari untung, lihat siapa yang suaranya paling kuat atau siapa yang di daerah situ posisinya kuat sehingga dia sekedar ikut numpang hidup, numpang tenar atau numpang rezeki istilahnya. Perlu diuji. Kalau memang diuji terbukti dia memang jujur, selama ini dia sekedar tertipu karena ya namanya manusia, kadang naik, kadang turun situasinya. Tapi kalau terbukti memang dia taubatnya jujur, terbukti dia kokoh dan bertekad untuk tidak jatuh lagi, dan dia tahu apa manhaj yang betul dan siapa yang di atas kebenaran, maka insya Allah seperti ini diterima. Tetapi ma'ruf, orang yang jatuh kepada kebid'ahan di atas ilmu, dia sudah punya ilmu, maka dia dikatakan mubtadi', dan tobatnya mubtadi' tidak diterima sampai jelas kejujurannya dengan ujian dan sebagainya. Imam Ahmad mensyaratkan 1 tahun seperti yang dipraktekkan oleh Umar bin Khattab. Walaupun Shabiq telah menyatakan bertaubat, tetapi tidak langsung diterima. Karena kadang orang taubat karena ada faktor-faktor pribadi, ada keinginan-keinginan atau tendensi-tendensi. Tapi Umar menunggu sampai 1 tahun. Demikian pula Imam Ahmad menetapkan menunggu 1 tahun. Baru diterima, sebelum dia bicara, sebelum dia diizinkan untuk berdakwah atau ini dan itu. Tunggu 1 tahun. Yang lain mengatakan tidak harus 1 tahun. Buktinya apa? Ada 50 hari seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat terhadap 3 sahabat yang diboikot karena tidak ikut perang Tabuk itu. Yaitu mereka sudah bertaubat di hadapan Nabi, tetapi ditunda sampai terbukti taubatnya, dan Allah Ta'ala pada hari yang ke-50 menurunkan ayat menerima taubat mereka. Al-Hafidz Ibnu Hajar menerangkan yang terpandang bukan sekian hari atau sekian tahun, tapi pembuktian yang jelas. Tapi semuanya sepakat 1 hari 1 malam tidak cukup. Harus ada bukti yang jelas. Ketika dia diuji, mengalami berbagai kesulitan, ternyata dia sekarang jadi kokoh dan tidak seperti dulu-dulu lagi. Demikianlah. Jadi tidak langsung disikohkan, tapi juga tidak langsung dikadzabkan, tapi diuji sampai jelas bagaimana keadaan dia. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.